Bagaimana supaya kita bisa bangkit dan bersinar. Bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat dan memberi teladan dimanapun kita berada. Saya mencatat ada 4 bagian. Yang pertama itu, ketika Tuhan mengizinkan engkau memiliki jabatan atau engkau menjadi pemimpin. Minimal engkau jadi pemimpin dalam rumah tanggamu. Engkau mungkin jadi pemimpin, mungkin kepala bagian kah, kepala seksi kah, kepala dinas kah, apapun yang hari ini ketika engkau punya jabatan itu sebagai seorang pemimpin, catat baik-baik hal ini. Engkau bisa bangkit dan bersinar dengan posisi atau keadaanmu hari ini sebagai seorang pemimpin. Di dalam Lukas pasal 3 ayat 12, ketika pemungut cukai, ketika para prajurit mereka datang berjumpa dengan Yohanes Pembaptis, mereka menyerahkan diri mereka untuk bertobat. Apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis kepada mereka? Dalam Lukas 3 ayat 12 berkata, ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes Pembaptis, jangan menagih lebih banyak dari apa yang telah ditentukan bagimu. Kemudian, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Menjadi orang Kristen, kalau hari ini Tuhan angkat engkau menjadi pemimpin di perusahaan, mau di birokrat kah atau di perusahaan swasta, tanam baik-baik dalam hidupmu. Beta harus belajar cukupkan diri saya dengan gaji saya. Tidak boleh merampas, tidak boleh memeras. Karena ada orang begitu menjadi pemimpin, awalnya Kristen rohani luar biasa, omong ayat firman Tuhan, persekutuan doa ada di depan rumah. Tapi begitu sudah duduki jabatan strategis, tanpa doi banyak, maka mulai gelap mata. Tidak pernah merasa cukup dengan gaji tunjangan yang sudah dia dapatkan. Dan akhirnya dia berpikir dia punya wewenang, dia sebagai pemimpin, dia punya otoritas, maka dia akan merampas dan memeras. Percaya baik-baik Bapak Mama, hidupmu tidak akan pernah bisa membawa terang Tuhan. Hidupmu tidak akan menjadi kesaksian di tempat engkau bekerja. Dan uang, upah dari hasil engkau merampas, memeras, tidak akan membawa berkat. Justru membawa malapetaka dan kutuk di dalam kehidupanmu. Malam hari ini, bagaimana supaya kita bisa bangkit dan bersinar? Yang pertama, ketika Tuhan mengangkat kita menjadi pemimpin, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang belajar mencukupkan diri dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sedih kalau kita dengar ada orang Kristen terlibat di dalam korupsi. Sedih ketika kita mendengar ada orang-orang yang beriman kepada Kristus Yesus tapi justru melakukan korupsi, merampas, memeras, melakukan kejahatan. Padahal jelas Alkitab di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 12 sampai 14 mengajarkan kepada kita. Kalau Anda menjadi orang Kristen, engkau menjadi pemimpin, bawalah terang Tuhan di tempat engkau bekerja. Kalau engkau dipakai dan diangkat menjadi pemimpin, dibawa menjadi kepala, jadilah pribadi yang belajar mencukupkan diri dengan gajimu, jangan merampas dan jangan memeras. Supaya nama Tuhan jangan dipermalukan. Sedih Bapak Ibu Saudara, kalau kelihatannya orang itu rohani luar biasa, tiba-tiba KPK tangkap. Dan begitu tahu bahwa orang ini kelihatan baik. Betul. Tapi Alkitab bilang, di mata manusia bisa kita berpura-pura baik. Tapi tidak di mata Tuhan, bukan? Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Maka kalau engkau mau membawa terang Tuhan di dalam tempat kerjamu, di lingkungan kerjamu, ketika engkau diberikan jabatan oleh Tuhan, maka apa yang harus engkau lakukan? Jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kemudian, pesan ini juga dikatakan di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Pentatuk, ya, yang dituliskan oleh Musa, yang dimana ini merupakan suatu perintah yang diberikan kepada bangsa Israel. Kalau bangsa Israel mereka di rumah ada pegawai, mereka mempekerjakan orang, maka Musa, Roh Kudus menuntun dan memberkati melalui Musa menuliskan peraturan-peraturan ini untuk diberikan kepada bangsa Israel. Kalau kalian menjadi pemimpin, kalian mengerjakan proyek, kalian punya anak buah, kalian punya pegawai, maka dengar baik-baik bangsa Israel. Dalam Imamat 19 ayat 13 berkata, janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok hari. Kalau engkau jadi pengusaha, engkau diberkati di dalam usahamu.
engkau punya kewajiban bertanggung jawab kepada karyawan. Supaya engkau betul-betul menjadi orang Kristen yang membawa terang Tuhan di tempat usahamu, di tempat kerjamu. Bahkan dikatakan di dalam Ulangan pasal 24 ayat 14 dan 15. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudara pun maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya, sebab sebelum matahari terbenam ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Bapak ibu saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jelas firman Tuhan bilang, jangan suka batahan orang pun gaji. Bapak mama yang di pemerintahan, kalau memang sudah hak orang untuk dapat bonus, dapat tunjangan, jangan batahan. Mau tahan bikin apa? Karena itu orang punya hak. Supaya jangan sampai Tuhan lihat itu menjadi suatu dosa. Ketika kita menjadi pemimpin, kita punya tanda tangan nih yang kasih cair gaji. Kita punya tanda tangan ini berpengaruh untuk keluarkan uang. Kalau memang sudah waktunya, lakukan. Supaya engkau betul-betul membawa terang Tuhan di tempat engkau bekerja. Karena ketika engkau menahan upah orang, engkau menahan gaji tunjangan orang, bonus yang harus orang dapatkan, Alkitab bilang, sesungguhnya engkau ketika orang itu mengeluh menangis di hadapan Tuhan, Tuhan melihat itu sebagai suatu dosa. Maka percayalah, sulit kita mau membawa terang Tuhan kalau kita lupa status kita. Ingat hakikat status kita sebagai anak-anak terang. Maka ketika kita ada di tempat kerja menjadi pemimpin, marilah kita menjadi berkat. Cukupkan diri kita dengan gaji kita supaya jangan korupsi. Kita jangan buat kejahatan, jangan merampas, jangan memeras, dan jangan tahan upah kerja orang. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Akhir-akhir ini di dalam pelayanan yang saya dapatkan, pokok doa orang tuanya begitu. Ketumpun dana ini belum cair Pak Pendeta, tolong doa dong. Ini itu berbulan-bulan. Saya bilang, kok itu kenapa? Itu hak yang kalian, iya hak kita, tapi ini belum cair-cair juga. Kalau pemimpinnya Kristen, dia lupa baca ini ayat. Bahwa engkau sebagai pemimpin, jangan pernah engkau menahan upah kerja orang. Dan jangan merampas, dan jangan memeras. Karena justru engkau bukan membawa kesaksian, engkau bukan membawa terang Tuhan. Justru pada akhirnya nama Tuhan mungkin dipermalukan. Oh itu pemimpin Kristen. Ternyata dia suka bertahan orang pun gaji. Dia merampas, memeras. Dari atas 100.000 Bapak tua potong, terakhir lu terima 20.000 sah. Tapi harus tanda tangan 100.000. Dengar bapak, bapak mama, yang anda bawa pulang itu nanti bukan jadi berkat. Tapi bisa saja membawa kutuk atau malapetaka di dalam dirimu dan di dalam rumah tanggamu. Ketika engkau merampas, memeras hak daripada orang. Jadi hari ini, malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang diberikan jabatan oleh Tuhan, mau engkau bangkit dan bersinar, bawalah terang Tuhan di tempat engkau bekerja. Muliakan Tuhan melalui pekerjaanmu.